Jumpa lagi dengan channel yang mengedukasi. Kali ini kita coba bincang soal manajemen pemasaran, terkhusus pada sesi mengelola hubungan pelanggan. Bincang kita kali ini pun lebih menekankan pada how to manage customer relationship. Secara praktis ada 7 hal yang ingin kita bincangkan pada sesi kali ini. Yang pertama soal customer service, yang kedua soal supporting atau dukungan, yang ketiga soal retensi, yang keempat soal tetap hubungan dengan pelanggan, yang kelima soal CRM, yang keenam soal feedback pelanggan, dan yang tak kalah pentingnya yang terakhir adalah layanan purna jual. Para subscriber, para mahasiswa, dan sahabat-sahabat edukasi saya, membangun dan menjaga kepercayaan di antara pelanggan B2B, business to business, itu dapat memberikan banyak manfaat untuk bisnis. Nah, bincang kali ini seperti tadi saya katakan adalah how to manage customer relationship. Pada item yang pertama, kita bincang soal customer service. Customer service itu menjadi faktor penting untuk perusahaan yang B2B. Sebab apabila kita bandingkan dengan B2C, perusahaan B2B itu memiliki basis pelanggan yang lebih kecil. B2B di sini artinya adalah business to business, sedangkan B2C adalah business to customer. Oleh sebab itu penting untuk menjaga pelanggan yang sudah ada saat ini. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik supaya mereka tidak beralih pada perusahaan yang lain. Mereka tidak beralih pada produk yang lain. Jika itu terjadi, maka perusahaan akan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan pendapatan dalam jumlah tertentu. Adapun sejumlah cara untuk meningkatkan customer service di mata pelanggan B2B itu bisa saja dengan cara memberikan solusi yang efektif atas persoalan atau bahkan tantangan yang mereka hadapi, dan menghadirkan fitur-fitur atau jenis pelayanan yang telah dipersonalisasi. Kecuali dari hal itu, peningkatan kualitas itu juga bisa dilakukan setelah perusahaan kita melakukan kesalahan. Nah, berdasarkan riset oleh Salesforce, itu 78% pelanggan tetap menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan atau brand yang melakukan kesalahan selama perusahaan tersebut memiliki customer service yang baik, dan ini pun terbukti mampu memperbaikinya. Yang kedua, soal dukungan sepenuhnya. Berdasarkan hasil riset juga, 65% bisnis kehilangan pelanggan karena tidak menunjukkan bentuk kepedulian dan minat atas partner mereka. Padahal
Memberikan dukungan itu tidak semata-mata selalu berorientasi pada keuntungan, pada profit, tetapi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan justru ini bisa melipat gandakan omset. Misal, ketika pelanggan tengah menghadapi suatu persoalan atau produk yang dibelinya dari perusahaan B2B tadi itu dan membutuhkan solusi yang tepat, perusahaan X dapat mengantisipasinya melalui fitur real time atau chat sehingga mampu menyelesaikan permasalahan pelanggan dalam hitungan menit. Sedangkan perusahaan Y misalnya tidak menggunakan fitur tersebut dan membuat pelanggan menunggu serta membiarkan mereka berada dalam ketidakpastian untuk beberapa waktu. Jika terjadi hal seperti ini, maka tipe perusahaan X tadi itu lebih berpeluang menerima pembelian berulang daripada dibandingkan perusahaan Y. Sebab kepercayaan telah terbentuk di antara pelanggan bahwa perusahaan B2B ini mampu diandalkan dan layak diperhitungkan. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu program retensi. Program retensi ini sederhananya adalah bagaimana kita mengadakan program retensi dalam upaya mengapresiasi keterlibatan pelanggan dengan bisnis kita menjadi satu langkah yang cermat untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Mengapa demikian? Sebab dari program retensi ini dapat menghasilkan sejumlah keuntungan, seperti misalnya angka penjualannya meningkat dan mendatangkan transaksi. Nah, adapun salah satu cara untuk retensi pelanggan itu bisa melalui penggunaan solusi program loyalitas. Mungkin kita bisa menyusun objektif yang tidak dicapai dan menyelaraskan dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya, pelanggan Anda, pelanggan kita ini lebih menyukai bentuk reward berbentuk digital yang praktis dan mudah untuk digunakan. Maka pembelian reward seperti e-voucher misalnya dapat memberi kepuasan dan membantu perusahaan dalam mengolah hubungan baik dengan para pelanggannya. Yang keempat, tetap terhubung dengan pelanggan. Nah, untuk perusahaan B2B, bisnis to bisnis, salah satu orientasi yang berusaha dibentuk oleh para pelaku bisnis itu adalah memiliki pelanggan yang berjangka panjang. Oleh sebab itu, penting kiranya untuk tetap terhubung dengan pelanggan. Karena pada dasarnya, untuk tetap terhubung dengan pelanggan tidak harus selalu berbentuk hard selling, tetapi atau sebab alih-alih hard selling, Anda juga bisa menerapkan yang namanya cara soft selling. Soft selling seperti misalnya mengirimkan hampers pada hari perayaan keagamaan pada pelanggan, mengundang pelanggan sebagai tamu eksklusif ketika ada perilisan, peluncuran produk atau layanan yang baru, dan bisa juga menghadirkan sekedar bunga atau barang lainnya ketika pelanggan berhasil mencapai suatu pencapaian. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya masuk kepada poin yang kelima, yaitu gunakan CRM. CRM itu Customer Relationship Management. Itu merupakan strategi sistem dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan business to business, B2B, untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Nah,
Adapun cara untuk mengelola hubungan pelanggan B2B itu lewat CRM adalah memahami kebutuhan mereka, memahami kebutuhan pelanggan. Kemudian kita juga dapat mengenal profil dan kebutuhan pelanggan pada fase-fase yang berbeda melalui lead scoring pada CRM. Nah, umumnya lead scoring itu dilakukan oleh tim marketing dan tim sales kepada calon pelanggan yang dianggap potensial dengan memberikan nilai 1 hingga 100 sebelum kemudian ditentukan bagian-bagian lead yang perlu dianalisis. Setelah dianalisis itulah baru kita dapat mengetahui profil dan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, pertimbangkan feedback pelanggan. Feedback ini penting. Seperti manajemen ISO misalnya, itu juga diperlukan feedbacknya, karena feedback itu untuk perbaikan, evaluasi untuk ke depan. Nah, berdasarkan hasil survei, 55% pelanggan tidak berkenan melanjutkan hubungan kerjasama dengan brand apabila mereka feedbacknya tidak diterima atau justru diabaikan. Oleh karena itu, supaya hubungan tetap terkelola dengan baik, kita dapat menjadikan feedback tersebut sebagai insight yang valuable dan menghadirkan sejumlah inovasi sebagai bukti bahwa pendapat mereka, opini mereka didengar dan dipertimbangkan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah optimalkan layanan purna jual. Nah, selain karena adanya payung hukum yang melindungi konsumen terkait layanan purna jual, mengoptimalkan faktor ini juga menjadi salah satu cara mengelola hubungan dengan pelanggan B2B. Layanan purna jual juga sempurna untuk membuat pelanggan terus terlibat dengan produk atau layanan perusahaan kita. Dan kita pun juga bisa menjadikan mereka tanpa sadar terikat dalam hubungan jangka panjang. Selain itu pula, layanan purna jual yang memuaskan juga akan mendorong pelanggan untuk melakukan repeat order, pembelian ulang, dan bahkan tidak segan membeli produk atau lainnya dari bisnis kita. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, demikian bincang kita kali ini tentang mengelola hubungan pelanggan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan bincang berikutnya yang lebih menarik, kredibel, dan bermanfaat. Sampai jumpa.